tahun 2020 nampaknya jadi tahun SUV di Indonesia. Berbagai mobil SUV baru masuk ke tanah air, mulai dari Kia Seltos, Suzuki XL7, MG ZS di awal tahun, lalu di pertengahan tahun juga ada MG HS, dan disusul Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks, Mercedes-Benz GLB, terakhir ada Toyota Fortuner. Nah, nggak sampai di situ, ternyata ada satu lagi SUV baru yang akan masuk ke tanah air. Nah, SUV ini punya bentuk yang imut, mungil, dan ini dia, Kia Sonet. Kalau berbicara soal Kia Sonet, mobil ini tuh jadi SUV kedua yang diluncurkan Kia di bawah APM barunya PT Kereta Indo Arta di Indonesia. Nah, terus kenapa sih bawanya SUV lagi dan kenapa juga Kia Sonet? Mungkin jawabannya ya tadi seperti yang gue bilang, segmen SUV itu lagi hype banget. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan apalagi Kia Sonet ini tuh punya berbagai keunikan dan keunggulan yang mungkin bisa jadi senjata baru Kia di tanah air. Lalu hal unik apa sih yang ada di Kia Sonet ini? Pertama dari segi dimensinya. Dia itu dimensinya cukup mungil untuk dibandingkan di kelas-kelasnya, yaitu 4,1 meteran, sama kurang lebih dengan Hyundai Kona, tapi dia lebih kecil dibanding yang lainnya seperti Suzuki SX4, lalu Honda HR-V, lalu juga ada MG ZS. Jadi ya mobil ini cocok buat dibawa di perkotaan atau juga keluar kota. Lalu hal unik yang kedua yaitu dari segi harganya. Untuk fiturnya yang terbilang lengkap, nanti akan saya jelaskan. Harganya itu nggak sampai 300 juta atau lebih tepatnya 289 juta on the road Jakarta. Kalau dari segi desainnya, terutama di bagian wajahnya, bisa dibilang ini tuh keunggulannya dari Kia Sonet. Kenapa? Karena desain grillnya itu tuh unik. Kalau gue bilang out of the box ya. Jadi kayak berbeda dari desain-desain grill yang udah ada saat ini. Desain grill ini sih disebutnya itu tiger nose. Jadi dia kayak menyerupai wajah-wajah macan gitu lah ya, mungkin taring macan. Bentuknya itu unik banget. Dia di sini agak melengkung ke bawah dan di sampingnya itu dia kayak lancip gitu, tajam. Terus di sini melengkung lagi. Nah, yang menariknya lagi tuh di bagian dalamnya ini tuh bukan grill yang polos biasa, tapi kayak ada apa ya, bentuk-bentuk yang misah-misah gitu sendiri. Kalau dilihat dari dekat sih ini keren banget. Desain grill itu tuh berpadunya dengan lampunya yang menurut gue juga pas banget, serasi, jadi kayak seolah-olah nyambung. Lampunya ini tuh dia udah full LED dan juga ada DRL LED di bagian atasnya. Untuk lampu DRL LED-nya itu, dia akan bekerja bergantian dengan lampu sen atau lampu hazard. Jadi ketika kalian nyalain lampu sen atau lampu hazard, dia lampu DRL itu akan mati. Terus di bagian bawah, desain yang tadi grill atas juga kelihatan menyatu banget ya sama bagian grill di bawahnya. Dan ada juga lampu kabut di bagian bawahnya yang tapi belum LED. Sekarang kita bahas bagian samping dari Kia Sonet ini. Kalau kita lihat dari keseluruhan tampilan samping Kia Sonet ini tuh kelihatan banget sebuah SUV-nya ya. Kenapa? Karena di bagian atasnya dia itu ada roof rail yang jadi ciri khas sebuah SUV. Terus ciri khas kedua sebuah SUV itu ada di bagian sampingnya. Ini seperti kayak over fender tapi yang nggak terlalu lebay. Dia itu udah terbuat dari plastik hitam gitu, menyatu sampai ke side skirt lalu ke fender depan. Dan untuk ground clearance-nya sendiri dia itu terbilang cukup tinggi ya, yaitu 205 mm. Lalu untuk desain velgnya menurut gue ini unik sih, keren banget. Jadi apalagi dengan warna silver ini kayak menyatu banget. Dia itu desain velgnya two-tone, modelnya kayak baling-baling, mirip baling-baling gitu. Ukurannya itu ring 16 dan pakai bannya 215/60. Sekarang gue udah ada di bagian belakang dari Kia Sonet ini. Kalau kita lihat desainnya, memang dia nggak seramai atau nggak sefuturistik di bagian depannya. Dia tuh cenderung simple, datar, tapi ya menurut gue itu bukan suatu hal yang buruk. Karena kalau terlalu ramai juga mungkin nggak semua orang suka, ya kan? Tapi kalau begini ya semua orang sih harusnya suka ya dengan desainnya. Nah, untuk lampunya itu dia sudah LED di bagian belakang ini. Terus desainnya itu menarik nih, karena antara lampu kanan dan kiri itu dia menyatu melalui di bagian tengah sini. Jadi kelihatannya tuh kayak keren gitu, garis panjang gitu. Sebelum gue bahas bagian dalamnya, posisi duduk dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini ada bagasi dari Kia Sonet. Kalau dilihat bagasinya ini cukup besar ya, mungkin 4 koper medium sih masih muat di sini. Lalu di sini juga ada partisi untuk naruh barang, jadi juga bagasi akan tertutup ketika parkir. Ya, untuk sebuah SUV yang mungil sih ini cukup banget ya buat bawa barang keluar kota.
Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Sebelum gue masuk ke bagian dalam dari Kia Sonet ini, gue mau nunjukin salah satu fitur yang menurut gue sih ini keren banget ya untuk harganya yang cuma 289 juta, yaitu Remote Engine Start. Jadi kalau kalian parkir di parkiran yang mungkin terbuka, panas gitu ya, kalian lagi habis dari mall, nah bisa nyalain dari sini dulu. Jadi AC akan lebih dingin dan kalian ya udah tinggal masuk. Sekarang kita coba. Nah, dia udah nyala, sekarang kita langsung masuk aja. Sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Kia Sonet. Kesan pertama yang gue rasain duduk di mobil ini tuh emang ya sempit sih. Karena wajar, dimensi dia cuma 4,1 meter. Tapi duduk di joknya ini tuh kalau menurut gue sih cukup nyaman. Apalagi dia udah jok kulit, jadi kelihatan mewah juga. Tapi untuk desain dashboardnya nih, ini tuh sebenarnya unik desainnya. Cuman yang gue agak sayangkan itu dia desain dashboardnya cukup tinggi untuk mobil yang agak kecil atau rendah ini. Untuk di bagian dashboard ini ada layar head unit berukuran 8 inci. Nah, kerennya itu head unitnya dia untuk konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay sudah wireless. Jadi kalian nggak perlu colok-colok kabel lagi. Di bawahnya ada untuk pengaturan AC yang udah model pencet-pencet, jadi bukan putar-putaran kayak kompor lagi. Untuk setirnya modelnya mirip seperti Kia Picanto dengan flat bottom, ada pengaturan audio di sebelah kiri, dan ada cruise control di sisi kanan. Untuk di bagian konsol tengah, ini ada hal yang menarik juga menurut gua untuk mobil ini, yaitu wireless charging. Selain wireless charging juga ada port 12 volt, port USB, ada 2 biji, dan di sini ada hal yang menarik lagi, yaitu buat naruh handphone, serta ada 2 cup holder. Selain keunggulan-keunggulan lain yang udah gue jelasin tadi di bagian dalam mobil ini, masih ada fitur-fitur lain yang sangat menarik dari Kia Sonet ini. Pertama, untuk audionya. Mobil ini tuh sudah menggunakan audio dari Bose. Ya, untuk harga segitu bisa dibilang ini sangat keren ya. Lalu juga ada ventilated AC di 2 jok bagian depannya atau pendingin. Jadi buat kalian yang mungkin sering panas-panasan di Jakarta ketika macet siang hari, nggak perlu khawatir, badan kalian akan tetap dingin. Masih ada satu lagi fitur yang menurut gue bisa dibilang jadi keunggulan dari mobil ini, yaitu sunroof di bagian atas. Sekarang gue udah ada di baris kedua dari Kia Sonet. Duduk di baris kedua ini sih menurut gue cukup ya, karena ini depan posisi duduk gue dan dengkulnya masih ada space, jadi tidak terlalu rapat. Untuk kepala juga masih cukup lumayan. Tinggi gue itu sekitar 165 sampai 170. Lalu buat kenyamanan, kalian juga ada handrest. Jadi ya duduk di baris kedua Kia Sonet ini sih cukup nyaman. Selain dia ada handrest, soal kenyamanan di baris kedua ini juga penumpang akan dimanjakan dengan kisi AC yang ada di bagian bawah. Lalu ada buat port USB pengisian daya. Bahas eksterior sudah, interior juga sudah. Nah, belum lengkap nih kalau gua belum bahas dari jantung pacunya Kia Sonet ini. Untuk yang di Indonesia, mesinnya dia itu berbeda seperti yang di India. Kalau di India itu kan dia ada bensin 1000 turbo, bensin 1200 cc, dan diesel 1500. Nah, untuk di Indonesia, Kia Sonet ini menggunakan mesin bensin 4 silinder 1500 cc. Tenaganya 115 PS dan torsinya 144 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan sistem transmisi otomatis Intelligent Variable Transmission 8 percepatan, lalu tenaga dan torsinya itu disalurkan ke 2 roda depan. Untuk urusan fitur keselamatan, Kia Sonet ini nggak perlu diragukan lagi. Dia punya airbag 6 titik, traction control, sistem pengereman ABS dan ABD, stability control, hill start assist, lalu ada juga drive mode atau pilihan mode berkendara, serta terakhir ada cruise control. Ya, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan komen di kolom komentar. Saksikan terus video-video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Sampai jumpa.